Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan bicara Timnas Indonesia yang terus akan melakukan persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita sudah masuk putaran 3. Dan sebelum-sebelumnya saya bicara soal kiper ya. Sekarang kita bicara soal posisi striker. PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir sudah menyatakan memberi sinyal ingin menambah pemain di posisi striker. Dan saat ini ada tambahan Jens Raven saja ya di posisi striker. Sebelumnya ada Rafael Struijk tentunya. Dan posisi striker ini memang yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia dan Sintayong pada konferensi pers terakhir atau komentar terakhir Sintayong dengan Timnas Indonesia usai laga melawan Filipina. Dia menyatakan bahwa dia sangat kecewa dengan striker yang ada di Timnas Indonesia. Ya, saat ini kita sangat mengandalkan Rafael Struijk utamanya ya. Lalu ada juga Dimas Drajat, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Terakhir ada nama baru Malik Rizaldi. Tapi nama-nama itu belum bisa memberikan gol untuk Timnas Indonesia. Rafael Struijk di level senior belum mencetak 1 gol pun. Ramadan Sananta di kualifikasi putaran 2 lalu, dia mencetak 1 gol saja. Selebihnya pemain-pemain lain. Marcelino lah, Yakob Seuri, Ragnar Rotmangun, Tom Haye, Rizky Ridho. Jadi posisi striker malah bukan pencetak gol, ini tentu buruk. Maka itu Timnas Indonesia ingin mencari solusi secepatnya. Belakangan muncul juga nama-nama baru ya. Kalau sebelumnya ada Ole Romeni yang ya sampai saat ini belum ada sih kejelasannya ya apakah jadi atau tidak. Walaupun kabarnya mungkin Agustus nantilah kita tunggu apakah akan proses atau tidak. Karena sampai sejauh ini belum ada berita terupdate ya. Nah, yang update juga yaitu soal Mauro Zylstra. Pemain Volendam U21 ini mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Kalau melihat statistiknya, saya cukup pede dengan pemain ini ya. Terus postur tubuhnya 188, dia bisa menjadi solusi juga buat Timnas Indonesia dalam mencetak gol. Soalnya kita menghadapi lawan-lawan berat di putaran 3. Cina, Bahrain pun yang mungkin akan menjadi target kita untuk meraih kemenangan, itu juga bukan lawan yang mudah. Dan kita butuh ketajaman striker. Jangan sampai striker-striker yang ada tidak bisa berperan banyak. Memang kalau gaya main kita, gaya main Sintayong, Timnas, gol bisa dicetak siapa saja. Tapi kalau spesialis pencetak gol tidak mencetak gol kan lucu juga ya. Ini harus jadi solusi. Dan Mauro Zylstra menurut saya salah satu solusi yang baik. Hanya masalahnya juga itu belum jelas. Dia mengaku sudah dihubungi, tapi kapan dia akan melakukan proses, apalagi dia belum melakukan proses apapun, sedangkan kita masih menyisakan sekitar 2 bulan, 2 bulan kurang ya, menuju putaran 3. Jadi bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk mengatasi ini? Di balik ketidakjelasan atau belum jelasnya kehadiran striker baru. Dan tentunya Sintayong ingin masalah ini terselesaikan. Ada atau tidaknya striker baru ya. Yang pasti tentu Jens Raven yang sudah main dengan Timnas U20 harus unjuk gigi di tim senior ya. Kita lihat apakah agendanya bentrok ya dengan tim U20 atau U19 yang juga ikut Piala AFF U19. Tapi sepertinya bisa ya. Kita menunggu bagaimana Jens Raven
efeknya. Juga Rafael Struijk, saya berharap di putaran 3 ini dia lebih baik. Namun ada solusi atau kekuatan tersembunyi yang mungkin bisa juga dipakai oleh Sintayong. Apakah itu? Saya melirik ke dua pemain lawas, gitu. Pemain yang ibarat kakak adik kali ya. Karena pemain ini termasuk yang paling lama main dengan timnas Indonesia. Dari di generasi sekarang, dua pemain ini termasuk yang paling lama. Keduanya yaitu Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Menurut saya, jika memang striker baru yang diharapkan belum hadir, Sintayong bisa memaksimalkan dua pemain ini. Bagaimana caranya ya tentu itu tergantung taktik ya. Apakah bola diarahkan terus ke dua pemain ini atau bagaimana ya itu tergantung taktik Sintayong nanti. Mengapa saya bilang demikian? Karena berdasarkan catatan kedua pemain ini untuk timnas Indonesia generasi sekarang merupakan pencetak gol terbanyak. Mereka sudah mencetak 9 gol sepanjang membela timnas Indonesia. Memang ini kan mereka sudah main lama, tapi ya apapun mereka adalah pencetak gol yang paling banyak di timnas Indonesia sekarang. Maka itu saya pikir kenapa tidak dimaksimalkan. Egy Maulana cukup bagus, dia punya gocekan bagus, dribble bola bagus, kaki kiri bagus. Dan Sintayong pun walaupun kadang cadangan, tapi Sintayong juga selalu mempertimbangkan Egy Maulana sebagai potensi. Dan di putaran 3 ini harus dimaksimalkan. Entahlah bagaimana caranya, tapi harus dimaksimalkan. Egy Maulana sudah mencetak 9 gol dan dari 30 kali membela timnas senior. Jadi menurut saya ya cukup tajam lah. Termasuk satu golnya lawan Vietnam ya di GBK lalu. Nah, lalu ada Witan Sulaiman. Ini pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia sekarang. Dia sudah 44 kali membela timnas Indonesia. Dia sudah merasakan banyak pelatih. Dan paling lama tentu dengan dengan Sintayong. Dan dia juga mencetak 9 gol. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Di putaran 3 dia tidak main karena izin untuk melakukan ibadah haji. Dan saya yakin kalau pemain ini diberi kesempatan lebih, utamanya saat melawan Cina atau Bahrain, menurut saya bisa memberi pengaruh cukup besar gitu ya. Ini dengan catatan kalau striker baru belum datang ya. Jens Raven misalkan belum maksimal atau Rafael Struijk belum juga menunjukkan ketajamannya. Dua pemain inilah yang bisa Sintayong andalkan sebagai solusi gol timnas Indonesia. Selain kedua pemain ini juga saya berharap di 1,5 bulan ke depan pemain-pemain lain juga mempertajam kualitas finishing mereka, utamanya Marcelino yang pemain yang cukup diharapkan yang sejauh ini kabarnya akan main di Oxford United, klub milik Erick Thohir dan Anindya. Sebelum putaran 3 dimulai, saya berharap mereka ini bisa unjuk gigi juga. Yakob Sayuri yang main di PSBS Biak ya musim ini. Juga Ricky Kambuaya bahkan sudah mencetak 5 gol. Dan tentunya Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Dimas Derajat. Saya berharap mereka semua bisa jadi solusi karena kita menghadapi Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Waktu lawan Jepang, Sandy Walsh malah yang cetak gol. Lawan Irak, Marcelino. Dan Australia kita belum menemukan pemain yang bisa mengoyak gawang mereka. Dan saya sih berharap pemain baru, Mauro Gistra utamanya,
Dan oleh Romeni ya, yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, bisa selesai tepat waktu. Kita paling, menurut saya mungkin Agustus nanti dikebut ya. Dan ini cukup mepet, apalagi mereka juga akan membela klub masing-masing. Kompetisi akan dimulai Agustus, seharusnya Juli ini ya bisa segera dimulai. Jadi itulah kira-kira pendapat saya bagaimana harusnya Sintayong melihat skuad yang ada sekarang. Daripada menunggu yang belum pasti, Sintayong bisa memaksimalkan pemain-pemain yang pasti, dan itu ada di Egy dan Witan Sulaiman. Demikian teman-teman ulasan saya soal solusi timnas Indonesia, solusi lini depan timnas Indonesia. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.